Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nuralia dengan NPM 2013024002 dan teman saya Prince Malaysia dengan NPM 2013024024. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai ekosistem terumbu karang. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Prisma dipersilakan. Baiklah, di sini kami terdapat pokok bahasan, yaitu yang pertama karakteristik ekosistem terumbu karang, kedua jenis dan tipe terumbu karang, ketiga interaksi biota ekosistem terumbu karang, keempat adaptasi biota ekosistem terumbu karang, yang kelima teknik transplantasi terumbu karang, dan yang keenam yaitu metode pemetaan terumbu karang. Pertama yaitu mengenai karakteristik ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan organisme dengan dominasi karang yang bersimbiosis membentuk ekosistem di kedalaman laut terkena sinar matahari. Pertumbuhan terumbu karang sangat lambat, namun sangat mudah mati. Kenaikan suhu 1 hingga 2 derajat saja yang bisa menyebabkan kepunahan. Pertama yaitu temperatur tinggi. Alat yang memiliki terumbu karang biasanya memiliki temperatur lebih dari 20 derajat Celcius. Rata-rata suhu air terumbu karang pada kisaran optimum pertumbuhan karang batu dan perkembangan terumbu, menurut Supri Haryono pada tahun 2007. Suhu 28 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, suhu perairan terumbu karang ini mencirikan perairan hangat dan menunjang pertumbuhan terumbu karang maksimum, menurut Dahuri pada tahun 2008. Kedua, terdapat kadar garam tinggi. Terumbu karang menyukai laut dengan kadar garam yang tinggi. Nilai rata salinitas sekitar terumbu karang adalah 32,25 ppt. Menurut Supri Haryono pada tahun 2000 mengatakan polip karang hidup subur pada salinitas air laut antara 24-36% dan karang tumbuh baik pada perairan dengan salinitas 30 hingga 35 ppt. Ketiga yaitu cahaya dan kedalaman. Cahaya matahari merupakan faktor penting dalam pertumbuhan terumbu karang karena cahaya matahari digunakan zooxanthellae dalam proses fotosintesis. Suharsono tahun 1998. Keempat, kecerahan. Kecerahan perairan berhubungan dengan tingkat penetrasi yang memicu produktivitas ekosistem. Kelima, terdapat gelombang. Gelombang atau manfaat pasang surut air laut dapat memberikan pasokan air segar, oksigen, plankton, dan membantu menghalangi terjadinya pengendapan pada koloni atau polip karang. Keenam, arus. Arus berdampak baik pada ekosistem terumbu karang karena arus membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang dan zooxanthellae. Ketujuh, terdapat sedimen. Sedimentasi mempunyai pengaruh yang negatif, yaitu sedimen yang berat dapat menutup dan menyumbat bagian struktur organ karang untuk mengambil makanan, sehingga dapat dipengaruhi pertumbuhan karang secara tidak langsung, menurut Suharsono pada tahun 1998. Kedelapan, terdapat substrat. Substrat keras sangat tepat untuk larva kerang menempel dan tumbuh. Sifat substrat yang keras, larva karang mampu mempertahankan diri dari hempasan ombak dan arus yang kuat. Menurut Aldila pada tahun 2011. Di sini juga kami lampirkan foto dari zooxanthellae. Selanjutnya yaitu mengenai jenis dan tipe terumbu karang. Berdasarkan tahapan proses pembentukan, lokasi, proses geologi, dan adanya perubahan permukaan air laut, terumbu karang dapat dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama yaitu atoll merupakan terumbu karang yang dapat berkembang di pulau vulkanik, di mana terumbu tumbuh dan berkembang dari tepi pulau, dan kemudian membentuk lingkaran yang mengelilingi pulau yang kemudian secara perlahan terlihat terpisah dari pulau karena tenggelamnya pulau. Yang kedua, terdapat fringing reef adalah terumbu karang yang terbentuk di tepi-tepi pulau atau benua. Kemudian Barrier Reef yang merupakan terumbu karang yang tumbuh sejajar dengan benua atau pulau yang terpisah jauh oleh adanya lautan yang dalam. Ketiga, terdapat Patch Reef atau gosong karang yang merupakan terumbu karang yang tumbuh di paparan benua atau pulau dan dalam proses pembentukannya belum mencapai permukaan air laut.
Di sini juga kami lampirkan gambar dari masing-masing, yaitu atoll, fringing reef, dan patch reef. Sebagian besar terumbu karang masuk ke dalam kelas Anthozoa. Hanya dua familinya yang berkaitan dengan kelas lain dari Coelenterata hydrozoa, yaitu Milleleporidae dan Stylostiridae. Kelas Anthozoa meliputi dua subkelas Hexacorallia dan Octocorallia, yang berbeda asalnya, demikian pula dalam morfologi dan fisiologinya. Fungsi bangunan terumbu sebagian besar dibentuk oleh karang pembangun tumbuh atau hermatipik, yang membentuk endapan kapur-fasif. Hexakoral dari ordo-ordo lain dari subkelas Hexacoralia, yaitu seperti Corallimorpharia, Antipataria, dan Seriantaria, termasuk beberapa spesies dari ordo Zoanthidea. Di sini kami lampirkan karang dalam sistem phylum Coelenterata taxa hermatipik. Karang pembangunan terumbu ditempatkan di dalam kotak bergaris putus-putus yang bersumber dari Sunarto pada tahun 2006. Selanjutnya yaitu menurut Ongka Songo pada tahun 1988, terdapat 6 bentuk pertumbuhan karang batu, yaitu yang pertama tipe bercabang atau branching, kedua tipe padat atau masif, ketiga tipe karak atau encrusting, keempat tipe daun atau foliose, dan yang terakhir yaitu tipe jamur atau mushroom. Menurut English et al. Pada tahun 1997, halaman 34-40 mengkelompokkan bentuk pertumbuhan karang dalam dua bentuk utama, yaitu Acropora atau yang letak rolitnya berada pada sisi radial dan aksial dari karang, serta non-Acropora yang koralitnya ditemukan pada sisi radial. Di sini juga terdapat gambar dari karang batu atau hard corals yang Acropora bercabang atau Acropora branching, ACB, yang bentuknya bercabang seperti ranting pohon. Contohnya Acropora palmata dan Acropora formosa. Yang kedua terdapat Acropora meja atau Acropora tabulet, ACT, yang bentuknya bercabang dengan arah mendatar, rata seperti meja. Contohnya yaitu Acropora hyacinthus. Ketiga terdapat Acropora merayap atau Acropora encrusting yang disingkat ACE, bentuknya merayap, biasanya terjadi pada Acropora yang belum sempurna. Contohnya yaitu Acropora palifera dan Acropora sunaita. Yang keempat terdapat Acropora submasif atau Acropora submasif ACS yang bentuknya bercabang, bentuk lempeng dan kokoh. Contohnya yaitu Acropora palifera. Selanjutnya yaitu contoh dari non-Acropora. Yang pertama terdapat coral branching atau CB yang bentuknya bercabang seperti ranting pohon. Contohnya yaitu Cetriatopora histrik. Kedua terdapat coral masif atau CM, bentuknya seperti batu besar yang padat. Contohnya yaitu Platygira daedalea. Ketiga terdapat coral submasif atau CS yang bentuknya kokoh dengan tonjolan-tonjolan atau kolom-kolom kecil. Sebagai contoh yaitu Porietes lisens dan Pesamucora digitata. Yang terakhir terdapat karang lembaran atau CF yang bentuknya menyerupai lembaran daun. Contohnya yaitu Merulina ampliata dan Mantipora eucytibursulata. Berdasarkan letak habitatnya, terumbu karang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu terumbu karang tepi, atau dikenal dengan nama karang penerus, adalah jenis terumbu karang yang memiliki struktur paling sederhana yang ditemukan. Terumbu karang ini bisa ditemukan di pantai yang curam dengan pertumbuhan terumbu secara vertikal. Jika ingin melihat terumbu karang tepi, dapat mengunjungi Bunaken di Sulawesi, Pulau Panaitan di Banten, dan Nusa Dua di Bali. Yang kedua terdapat terumbu karang penghalang yang memiliki bentuk menyerupai terumbu karang tepi. Ciri khas terumbu karang ini memiliki jenis organisme yang mampu hidup jauh dari bibir pantai. Terumbu karang jenis ini terletak jauh sekitar 0,52 km di Laut Lepas. Jika ingin melihat indahnya terumbu karang ini, bisa datang ke Batuan Tengah di Bintan, Sepermonde di Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Banggal di Sulawesi Tengah. Yang ketiga yaitu terumbu karang cincin, yang ialah terumbu karang yang memiliki bentuk khas seperti cincin. Terumbu karang cincin berada di Samudra Atlantik.
Pulau-pulau yang tenggelam itu tidak tampak batasan dengan daratan. Terumbu karang cincin cukup menakjubkan karena bentuk dan ukurannya. Selanjutnya yaitu interaksi biota ekosistem terumbu karang. Berbagai jenis makhluk hidup yang ada di ekosistem terumbu karang saling berinteraksi satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung, dan membentuk suatu sistem kehidupan. Secara umum, interaksi yang terjadi di ekosistem terumbu karang ada dua yang terbagi atas. Pertama yaitu interaksi yang sifatnya sederhana, hanya melibatkan dua jenis biota dari spesies yang sama atau berbeda. Beberapa aspek interaksi sederhana yaitu persaingan. Persaingan yang terjadi di ekosistem terumbu karang terbagi di atas persaingan memperoleh ruang seperti yang terjadi pada karang batu dan karang lunak. Kedua, terdapat pemangsaan. Pemangsaan atau predasi pada karang oleh predatornya yang dilakukan oleh fauna seperti ancestor, panci, ikan dari famili Chaetodontidae dan Tetraodontidae. Yang ketiga, terdapat grazing. Pengendalian atau pengaturan invasi ruang alga melalui konsumsi ikan herbivor atau Acanthuridae dan Scaridae. Keempat yaitu komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan simbiosis yang terjadi antar dua organisme, di mana salah satu organisme mendapatkan keuntungan dan organisme yang satu tidak mendapatkan apa-apa. Kelima yaitu mutualisme. Simbiosis mutualisme pada ekosistem terumbu karang merupakan hubungan yang erat antara karang batu dengan Zooxanthellae dan anemon dengan ikan biru. IMP yaitu interaksi yang bersifat kompleks. Interaksi yang bersifat kompleks karena melibatkan biota dari berbagai spesies dan tingkatan trofik. Mekanisme lain untuk mengkaji interaksi antar biotik yang hidup di ekosistem terumbu karang adalah melalui jejaring makanan. Dibandingkan interaksi antara biotik yang ada dalam persaingan, predasi, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme, maka interaksi yang terjadi dalam sistem jejaring makanan di ekosistem terumbu karang merupakan interaksi yang kompleks. Kedua yaitu jejaring makanan di terumbu karang. Secara garis besar, tingkatan trofik dalam jejaring makanan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok produsen yang bersifat autotrof dan kelompok konsumen yang tidak dapat mengasihi milasi bahan makanan dan oksigen secara mandiri atau heterotrof. Produsen karang batu atau Zooxanthellae, alga makro, alga koralin, bakteri fotosintetik. Konsumen karang batu atau polip yaitu ikan, Echinodermata, Annelida, Polychaeta, dan lain-lain. Di sini juga kami lampirkan rantai makanan pada ekosistem terumbu karang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Yang pertama, adaptasi morfologi. Biota laut yang hidup di wilayah terumbu karang kebanyakan memiliki ukuran yang kecil, agar dapat dengan mudah melakukan mobilisasi dan berlindung diri dari hempasan ombak, serangan predator, dan seretan arus. Contohnya yaitu ikan badut selalu bersembunyi di antara tentakel-tentakel anemon di barisan terumbu karang untuk menghindari predator. Berikut kami tampilkan gambar dari ikan badut yang bersembunyi di antara tentakel anemon. Lalu selanjutnya yaitu adaptasi fisiologi. Adanya pengaruh kadar garam terhadap ekosistem terumbu karang dan organisme, lalu arus dan gelombang yang dapat menetralisir kandungan yang berlebihan pada terumbu karang, intensitas cahaya yang dapat membantu penjernihan terumbu karang, sehingga adanya interaksi antara organisme dan terumbu karang. Hewan yang hidup di daerah terumbu karang memiliki tubuh yang lunak yang berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan kadar salinitas air laut sehingga dapat terjadi difusi dan osmosis. Biasanya hewan bertubuh lunak merupakan phylum Mollusca. Contohnya yaitu gurita, yaitu hewan yang gemar menghabiskan hidupnya di terumbu karang. Berikut gambar dari gurita. Yang selanjutnya yaitu adaptasi anatomi. Anatomi dan struktur hewan karang biasanya hidup dengan cara membentuk koloni, tetapi ada juga yang hidup soliter. Satu koloni dapat mencapai ribuan individu yang berupa polip.
Hewan karang atau polip mirip dengan ubur-ubur. Hewan karang diibaratkan ubur-ubur yang terbalik dengan banyak tentakel yang menghadap ke atas dan menempel pada substrat berupa kalsium karbonat atau CaCO3. Mulut hewan karang yang sekaligus berfungsi sebagai anus yang terletak di bagian atas, dengan adanya tentakel pada sekeliling mulut berfungsi pada saat menangkap mangsa. Makanan yang masuk akan dicerna oleh filamen mesenteri atau usus, dan sisa makanan dikeluarkan melalui mulut. Contohnya, anemon laut yang sering ditemukan menempel pada terumbu karang. Berikut gambar dari anemon laut yang menempel pada terumbu karang. Yang selanjutnya adaptasi tingkah laku. Hubungan simbiosis adalah adaptasi dari berbagai spesies yang hidup di sekitar terumbu karang secara berdampingan dan saling memberi manfaat satu sama lain. Terumbu karang juga dijadikan sebagai tempat untuk mencari makan dari berbagai jenis ikan dan makhluk laut lainnya. Dikarenakan daerah sekitar terumbu karang yang baik itu sangat subur. Terumbu karang juga dijadikan tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil dan ikan-ikan pemangsa yang lebih besar. Selain itu, ada hewan yang tidak mengalami adaptasi disebut maladaptasi. Seperti contoh pada terumbu karang akan mengalami proses bleaching. Hewan karang memiliki dua cara untuk mendapatkan makanan, yaitu dengan cara yang pertama menangkap zooplankton yang melayang dalam air, lalu menerima hasil fotosintesis dari zooplankton selam. Lalu yang selanjutnya teknik transplantasi terumbu karang. Transplantasi terumbu karang adalah cara untuk merehabilitasi karang-karang yang rusak akibat beberapa kegiatan, seperti pemakaian bahan peledak para nelayan dalam memburu ikan, serta kegiatan eksplorasi lain yang merusak populasi terumbu karang. Berikut contoh dari transplantasi terumbu karang. Lalu ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang pertama, bak penampungan untuk aklimatisasi dengan jumlah yang sesuai, sarana transportasi darat dan laut, peralatan teknis transplantasi seperti jangka sorong atau kaliper, GPS, termometer, refraktometer, desidis, gunting baja, ember, bola pelampung, media substrat atau semen, dan sarung tangan. Lalu peralatan untuk pembersihan atau perawatan dan monitoring, yaitu alat pembersih seperti sikat, alat tulis bawah air, dan kamera bawah air. Lalu peralatan selam seperti spin, snorkel, dan tabung oksigen. Lalu ada rak atau meja transplantasi, jaring, dan tali pengikat atau cable case. Metode transplantasi karang dibedakan menjadi yang pertama, transplant tidak dikaitkan pada substrat. Cara ini biasanya dilakukan untuk perbaikan karang akibat kerusakan alami seperti badai dan serangan hewan laut. Lalu transplant di taman pada lubang terumbu, yaitu menempelkan bagian karang sekitar 10 cm pada lubang terumbu karang, kemudian mengikatnya pada tempat pemulihan. Lalu transplant diikat pada substrat semen. Ini adalah cara yang paling sering dilakukan meski sangat menguras tenaga. Lalu ada transplant diikat dengan kabel. Merupakan cara yang dilakukan dengan mengikat transplant dengan kabel pada struktur atau substrat buatan. Setelah itu kemudian dapat dipindah ke lingkungan pemulihan. Lalu yang selanjutnya ada metode pemetaan terumbu karang. Beberapa metode yang umum digunakan oleh peneliti dalam menggambarkan kondisi terumbu karang adalah metode transek garis, metode transek kuadrat, metode Mantoto, dan metode transek sabuk. Yang pertama, metode transek garis. Transek garis digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat atau pasir dan lumpur, alga, dan keberadaan biota lain. Peralatan yang dibutuhkan dalam survei ini adalah barometer, peralatan scuba, alat tulis bawah air, tas nilon, palu dan pahat untuk mengambil sampel karang yang belum bisa diidentifikasi, dan kapal. Umumnya dilakukan pada 3 kedalaman, yaitu 3 meter, 5 meter, dan 10 meter, tergantung keberadaan karang pada lokasi di masing-masing kedalaman. Lalu yang kedua ada metode transek kuadrat. Metode transek kuadrat digunakan untuk memantau komunitas makrobentos di suatu perairan. Pada survei karang, pengamatan biasanya meliputi kondisi biologi, pertumbuhan, tingkat kematian, dan rekrutmen karang di suatu lokasi yang ditandai secara permanen.
Peralatan yang dibutuhkan adalah kapal kecil, peralatan scuba, tanda kuadrat 1 meter kali 1 meter, dan sudah dibagi menjadi 10 cm, kaliper, GPS, dan underwater kamera. Data yang diperoleh dengan metode ini adalah presentasi tutupan relatif, jumlah koloni, frekuensi relatif, dan keanekaragaman jenis. Lalu yang selanjutnya ada metode Mantoto. Penelitian menggunakan metode Mantoto bertujuan untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas bentik yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi terumbu karang tersebut. Pelaksanaan di lapangan, metode Mantoto menggunakan perahu selama 2 menit dengan kecepatan 3-5 km per jam, atau seperti orang yang berjalan lambat. Peralatan yang digunakan dalam metode Mantoto ini adalah kacamata selam atau masker, Marco Muffin, perahu motor minimal 5 pk, papan lantai yang berukuran panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tebal 2 cm, lalu tali yang panjang 2 meter dan berdiameter 1 cm, pelampung kecil, alat tulis bawah air, stopwatch, dan GPS. Lalu yang keempat ada metode transek sabuk. Transek sabuk digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang mempunyai ukuran relatif beragam, atau mempunyai ukuran maksimum tertentu, misalnya dari jenis kimia. Metode ini biasanya juga digunakan untuk mengetahui keberadaan karang hias, atau jumlah koloni, diameter terbesar, dan jumlah jenis di suatu daerah terumbu karang. Panjang transek yang digunakan adalah 10 meter dan lebar 1 meter. Metode lain yang merupakan pengembangan dari metode sabuk dan juga digunakan peneliti saat ini adalah video belt transect. Metode ini menggunakan metode video untuk merekam sepanjang transect dan luasan yang dilalui. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada masukan maupun saran, baik dari Bapak maupun teman-teman semua, kami persilakan di ruang diskusi. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.